Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di hari Minggu yang berbahagia ini, Minggu 11 Desember 2022. Kita sama-sama berkumpul dalam ruangan Zoom ini untuk mengikuti webinar National Inspiration dengan tema Upgrade Yourself Personal Power for the Millennial Generation bersama dengan pembicara kita yang hebat, yaitu Shirley Anavita Rahmi, Esos MSIP, dan juga moderator sekaligus owner dari PT Sahabat UPOM Nurse Indonesia, Nurse Fitri Diana Astuti MKOP. Untuk itu, sebelum kita lanjut dalam kegiatan selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk dapat membuka kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum lanjut dalam kegiatan ini, saya ingin menghimbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan video dan juga menggunakan background yang sudah di-share panitia lewat chat pribadi maupun lewat WA Group. Kemudian kami sangat mengharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai nanti. Untuk itu, kami pada saat ini ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang sangat hebat, sangat sibuk, namun pada siang hari ini boleh ambil bagian bersama-sama dengan kita dalam sharing ini, kepada Kak Shirley Anavita Rahmi, Esos MSIP. Selamat siang, Kak. Apa kabar hari ini? Halo, selamat siang. Baik. Ya. Untuk itu kami juga mengucapkan selamat datang juga kepada moderator sekaligus owner dari Sahabat UPOM Nurse Indonesia yang sangat hebat, yaitu Nurse Fitri Diana Astuti MKOP. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih, Bu. Sebelum masuk dalam acara inti, untuk pemaparan materi akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Nurse Fitri. Untuk waktu dan kesempatannya, kami persilahkan. Silahkan, Nurse Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang bagi semua. Yang saya hormati MC sekaligus rekan kerja saya, Nurse Kansia Anastasia, yang sudah sempat untuk membantu saya dalam pelaksanaan acara ini. Yang saya hormati Kak Shirley Anavita atas kesediaannya menjadi narasumber untuk sesi acara kedua saya di kegiatan ini. Sebelumnya saya akan izin membacakan kurikulum kita beliau. Teman-teman semua yang saya banggakan, Kak Shirley Anavita Rahmi ini merupakan dosen sekaligus pengusaha dan salah satu inspirasi juga bagi saya. Beliau merupakan alumni S1 di Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta, dan beliau alumni Master of Social Impact Investment pada Fakultas Hukum dan Bisnis di Swinburne University, Melbourne, Australia. Penghargaan beliau sangat banyak ya. Ada karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development pada tahun 2017, dan beliau ini sudah sering tampil di layar televisi ya. Pada tahun 2012 beliau merupakan finalis Dai Muda pilihan Antv dan pemilihan Dai Cilik La TV 2004, dan juga merupakan host MNC Muslim pada tahun 2013 sampai 2014. Sedangkan pengalaman luar negeri beliau sangat banyak, dari menerima Australia Awards, Scholarship ke Indonesia Australia, kemudian juga delegasi terbaik Asia Award Model International pada South Korea 2018. Kotor di dalam itu. Demikian CV dari beliau. Pada Kak Shirley, saya persilakan untuk membawakan materinya pada siang hari ini, untuk waktunya sampai dengan 15.00 dan 15.30 menit tanya jawab. Terima kasih. Tidak, maksudnya dibersihkan, disedot.
Baik, terima kasih sebelumnya. Saya izin menyapa warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di siang yang berbahagia ini. Salam hormat sekali kepada semua pihak yang terlibat, terutama teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi kita untuk hari ini bisa ketemu, bisa sharing, bisa ngumpul bareng, bisa diskusi bareng. Semoga meskipun kondisinya secara virtual, tapi ini nggak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Juga dalam hal ini yang saya hormati dan saya banggakan kepada teman-teman semua yang mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan kuotanya untuk hari ini, weekend, siang-siang, mau dan berkenan hadir. Biasanya anak muda kalau jam-jam segini, apalagi weekend, kita sama-sama tahu biasanya ngapain. Dan teman-teman mau untuk berhadir di sini, saya pikir menunjukkan bahwa kita semua yang hadir di sini adalah generasi yang ingin terus bertumbuh, dan semoga kita semua yang hadir di sini adalah generasi di atas rata-rata. Nah, teman-teman, Shirley disclaimer dulu. Di awal, Shirley dikasih kesempatan untuk sedikit memberikan pemantik diskusi. Ini bukan karena ilmu Shirley lebih, bukan karena pengalaman Shirley lebih, juga bukan karena wawasan Shirley lebih, sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak bilang kurang lebih kayak begini, setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Dan dalam hal ini, pada akhirnya adalah mereka yang mau berdamai dengan segala perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, perkembangan zaman yang akan terus bertumbuh dan terus relate dan relevan dengan zamannya. Dan habis ini kita akan sama-sama melihat bahwa sekarang eranya justru bukan lagi tentang digital, tapi ini tentang siapa yang berada di balik layar digital itu. Ini bukan lagi tentang alatnya, tapi ini tentang siapa yang memegang alat itu. Apakah yang memegang alat itu menggunakan alatnya, pisaunya, pistolnya, senjatanya untuk sesuatu yang positif atau negatif, untuk membuatnya bertumbuh atau justru stuck dengan tsunami informasi yang ada, membuat dirinya semakin dekat dengan target, atau justru semakin sibuk menghabiskan waktunya, dan apakah alatnya dipakai untuk membunuh atau membantu, pada akhirnya itu kembali pada manusianya. Nah, untuk itu memastikan bahwa kita sebagai manusianya ini bertumbuh, dan yang kedua adalah masih memiliki dua kelebihan pada manusia yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence, adalah sebuah keharusan yang habis ini akan sama-sama kita bahas sedikit di awal sebagai pemantik, kemudian kita akan sama-sama berdiskusi. Nah, di awal izinkan saya mengawali sudut pandang diskusi kita ini dari sudut pandang muda. Saat kita bicara muda, teman-teman, otomatis kita bicara tentang cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap kita. Seorang muda adalah mereka yang terus mau mengupgrade dirinya. Seorang muda adalah yang melihat ke depan dengan harapan, bukan dengan keputusasaan. Mereka yang punya jiwa muda adalah mereka yang fokus pada apa yang bisa dikontrol, bukan sesuatu yang di luar dari kontrol dirinya. Dan menarik saat kita bicara muda, otomatis kita bicara tentang masa depan. Karena anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, sedikit sekali anak muda yang bisa menawarkan hari ini. Harus kita akui, ilmu kita sedikit, pengalaman kita sempit, wawasan, kalaupun ada hal yang kita ketahui, ini tentu masih sangat terbatas dan pas-pasan. Dengan kata lain, kalau ada sedikit yang bisa ditawarkan oleh kita sebagai anak muda, ini tentu adalah masa depan. Untuk itu jangan mau direnggut rasa percaya dirinya dengan kalimat-kalimat yang sering mengatakan anak muda bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa ditawarkan oleh anak muda. Karena justru dibalik cara berpikirnya. Yang bisa ditawarkan oleh anak muda adalah tentu masa depan. Wajar kalau orang bijak pernah bilang pengen ngelihat masa depan satu bangsa, cek karakter anak mudanya. Kita pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hancurkan karakter anak mudanya. Demikian juga sebaliknya. Kita pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, perbaiki karakter anak mudanya. Karena realitas sosial di masa depan itu dibentuk, di-create oleh generasi muda. Nah,
Dan saat bicara muda, menarik karena ternyata ini bukan baru FYP 2-3 bulan yang lalu, bukan baru trending 5-10 tahun yang lalu. Saat kita bicara muda, ternyata ini udah hype, udah viral, udah trending, udah dibicarain, diomongin, bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat sama. Kalau dari timur, kita mengenal istilah yang sudah sangat masyhur, yang kurang lebih menyebutkan syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat ternyata juga sama, para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa kita yang muda hari ini, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Kasar kok ya, kita jauh betul ngebahasnya pemimpin di masa depan. Sekarang aja, sekarang, Desember 2022, bentar lagi kita masuk 2023 dengan segala prediksi dan proyeksi yang sudah dilihat, dan sudah kita tonton dan kita baca. Minimal di partikel terkecilnya adalah kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan, pilihan, sikap, dan action yang kita lakukan, minimal untuk hidup kita sendiri. Ini menarik teman-teman, karena saya teringat perkataan dari seorang aktivis kemanusiaan, namanya Malcolm X. Dia pernah bilang kurang lebih begini, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di mana, kita berasal dari kondisi sosial, ekonomi, keluarga seperti apa. Kita tidak sedang membahas ini, dan Malcolm X yang mengatakannya juga tidak sedang membahas ini. Bicara tentang masa depan, maka kita semua yang tadi di awal masih merasa punya jiwa muda, ini punya kesempatan yang sama, selama mau berdamai dengan 4 hal. Secara cepat, 4 hal ini adalah kita mau bekerja keras, karena nggak ada, pada akhirnya ketika kita bicara tentang instan atau cepat, kita mendapatkan sesuatu dengan cepat, easy come, easy go, cepat datangnya, gampang, mudah untuk kita dapatkan, maka kita juga harus rela untuk melepasnya dengan cepat. Untuk itu, pada akhirnya yang mahal dari karya itu adalah prosesnya. Ketika prosesnya di-skip, maka otomatis hasilnya, outputnya juga siap-siap akan dengan sangat cepat nantinya bisa di-skip. Kerja keras tetap menjadi poin dan kunci utama. Yang kedua adalah kerja cerdas. Bahwa sekarang kita semua hidup di industri 5.0 yang satu kali klik, we can connect to 1,000 of people. One click, we can reach and get 1,000 of information. Satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Badan boleh, misalnya sekarang kita ada di mana? Di Indonesia. Tapi karya kita bisa mendunia. Badan boleh sekarang kita ada di, silahkan teman-teman posisinya sekarang ada di mana sekarang. Tapi cara kita berpikir dan pertemanan kita borderless. Bisa sampai ke Eropa, ke Amerika Tengah, silakan ke Afrika, ke Australia. Dan ini justru adalah zamannya, poin ketiga, terbuka bagi mereka yang mau kerja cepat. Ini era bukan hanya terbuka bagi mereka yang besar mengalahkan yang kecil, tapi ini era juga terbuka bagi yang cepat mengalahkan yang besar. Dan yang keempat, justru yang paling penting adalah ini eranya kerjasama, atau bahasa kerennya adalah berkolaborasi. Skill kita A, skill mereka B, ayo kita saling suar tambal. Kemampuan kita X, kemampuan mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan. Selama kita tahu irisan tujuan, irisan visi, irisan nilai yang kita perjuangkan ada di mana, maka berkolaborasi sekarang adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. Akan sangat sulit ketika kita mau muncul, mau maju, itu sendirian, saling sikut-sikutan, itu udah nggak berlaku lagi di era sekarang. Hilalahnya, berkolaborasi ini hanya berlaku dan bisa mengakselerasi kita untuk proses pertumbuhan kita, bertumbuhnya kita, hanya ketika kita punya self-awareness. Ketika kita tahu dan kenal siapa kita tahu kelebihan kita apa, kita tahu kekurangan kita apa, karena itu artinya kita tahu betul sedang memegang kepingan puzzle yang mana untuk melengkapi puzzle yang ada. Artinya, ketika kita tidak tahu sebetulnya kelebihan kita apa, akan sangat sulit bagi kita untuk berkolaborasi, karena kita tidak tahu bargaining position kita ada di mana. Ketika kita mau berdamai, agile, beradaptasi dengan 4 hal tadi, maka siapapun kita sebagai starting point dan apapun tujuan kita,
otomatis kita akan terus menjadi pusaran akselerasi. Dan menarik ketika pertanyaan kuncinya adalah, terus kita bisa mulai dari mana, Kak Ser? Kan itu ya pertanyaan pentingnya. Ada istilah dari orang bijak bilang begini, bahwa nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan itu justru ada pada diri kita sendiri, pada mindset kita sendiri, pada cara kita berpikir. Saya teringat mantan Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah bilang kurang lebih begini, yang setidaknya ini mengubah cara Sally berpikir. Setidaknya sampai sekarang ya. Kata Margaret Thatcher kurang lebih begini, teman-teman. What you thought, for they become your words. What your words, for they become your actions. What your actions, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita omongin, baik offline maupun online, sama. Karena 8-13 jam waktu kita anak muda sekarang habisnya di internet, maka otomatis apa yang kita omongin dan perbincangkan di online, di dunia maya, itu yang akan kita bawa nantinya ke dunia nyata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena kalau itu diulang-ulang terus, dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap, keputusan. Jangan heran ketika kelakuan anak muda sekarang kadang-kadang kita temui itu sebagai sesuatu yang di luar nalar. Kok bisa misalnya anak SD atau anak SMP misalnya ya, itu berlaku sesuatu yang itu rasa-rasanya aneh ketika usia segitu mengetahui tindakan-tindakan yang misalnya sebutlah tidak senonoh misalnya begitu. Ketika sebetulnya itu yang sering diomongin dan dilihat dalam kehidupan dunia mayanya. Perhatikan apa yang kita lakukan, action, tindakan, pilihan, sikap kita. Karena ketika dilakukan berulang-ulang, dia akan keluar menjadi habit, dia akan keluar menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan keluar menjadi karakter. Perhatikan karakter kita. Karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan terjadi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan terjadi ke depan. Sehingga menarik untuk melihat pada dasarnya kita semua ini punya tanggung jawab dan punya peran sesuai dengan kapasitas dan bidang kita masing-masing untuk membentuk realitas sosial di masa depan. Pertanyaannya adalah, ketika awal mulanya dari mindset, dari cara kita berpikir, selama ini mindset, cara pikir, sudut pandang kita itu diisi, di-feeding, diberi nutrisi, dikasih makan, dengan makanan seperti apa, teman-teman? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kitalah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang optimis, kitalah optimis ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang suka ngomongin orang, kitalah penggibah ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang entrepreneur, kitalah entrepreneur ke-6. Minimal cara berpikir kita layaknya seorang entrepreneur. Nah, ketika awal mulanya justru adalah dari mindset, dan mindset itu dibentuk lewat hal-hal kecil, tapi kita lakukan sehari-hari, dari bacaan kita, tontonan, dan apa yang selama ini sering kita dengar, maka sebetulnya siapapun kita, sekarang posisinya 40 pasang mata ikut hadir bersama kita semua cuma dibedakan menjadi 4 tipe manusia sebetulnya. Izinkan saya mengawali dari sini agar nanti diskusi kita satu frekuensi. 4 tipe inilah yang akan menentukan sebetulnya starting point kita di mana, dan sebetulnya kita mau kemana. Nah, 4 tipe manusia ini adalah tipe yang pertama, tipe-tipe yang pesimis. Cirinya gimana, Kak Ser? Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia yang pesimis akan nyaris menjawab dengan awalan dan mengecilkan dirinya sendiri. Teman-teman, 10 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa nih kira-kira? Itu mereka aja deh, Kak Ser. Mereka yang pintar-pintar, mereka rajin-rajin, mereka yang lebih punya banyak support system, mereka yang punya orang dalam, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi. Mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Ya, terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita nih apalah, cuma serpihan rengginang. Tapi kalau manusia yang pesimis,
Mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang Tuhan titipkan pada dirinya sebagai jalan, sebagai wasilah, sebagai jalan untuk berbuat baik dan berbuat kebermanfaatan sebanyak-banyaknya, making impact to each other, duluan menutup dan mengecilkan kemampuan itu sebelum orang-orang sekitarnya. Ibaratnya gelas, kita nggak mungkin bisa nuang air ke luar kalau ternyata kita merasa memang gelas itu masih kosong dan kita menganggap rendah air yang ada di dalam gelas itu sendiri. Artinya, tipikal manusia yang pesimis selalu berpikir inferior atas dirinya. Tipikal manusia yang kedua, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Sama, tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya teman-teman manusia-manusia realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya udahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira sama pertanyaannya supaya adil. 10 tahun ke depan kita ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa nih? Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, kira-kira sekarang 2022 nih, 8 tahun ke depan adalah 2030. Fixation pertama bonus demografi terjadi di negeri ini. Kira-kira pengen ngeliat kondisi generasi kita kayak gimana? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia realistis, mereka senang dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka senang mendengar narasi orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, goal, dan cita-citanya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Jadi target, visi, goal, cita-cita, we name it, apapun kita menyebutnya, itu nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia ketiga, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia-manusia yang optimis ini akan selalu menyisakan ruang, space, sekecil apapun untuk tetap berpikir positif. Apapun kondisinya, kayak gimana pun situasinya. Teman-teman, 10 tahun ke depan melihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Sekarang kita adalah, saya yakin kita yang hadir di sini punya latar belakang yang berbeda. Teman-teman yang isi sendiri, tapi 10 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam bidang entrepreneur misalnya, maka kita punya usaha kita sendiri. Dengan omset tahunan, sebutlah berapa misalnya. Namanya kita baru mulai, Kak Ser, ya 1-2 M dulu deh. Amin. Saat itu kita udah membuka lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar kita. Nggak banyak sih, Kak Ser. Ya adalah 20-30 orang. Amin. Kita pengen ngeliat angka pengangguran di kampung kita, di wilayah kita, itu berkurang. 0,0001% karena kehadiran kita. Amin. Tipikal manusia yang optimis, pada akhirnya saat banyak orang meragukan, menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan, udah saya nggak usah halu bercita-cita, udah nggak usah ketinggian punya target. Justru mereka yang duluan mengatakan, I'm gonna prove it, kita yang akan buktikan. Saat banyak pihak tidak yakin dan meragukannya, justru mereka duluan yang memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Dan tipikal manusia yang keempat, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, yuk kita jujur. Nggak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan. Bener ya? Nggak semua ide dan kreativitas bisa kita eksekusi, teman-teman. Ada aja tantangan, ada aja halangan, ada aja aturannya. Sebagai, sebutlah misalnya kita, teruntuk mungkin ada yang hadir di sini sebagai mahasiswa, ada namanya aturan kampus. Sebagai warga negara, ada namanya aturan negara. Kalau kita saat ini tengah bekerja di satu institusi, ada namanya aturan institusi tempat kita bekerja. Sebagai makhluk Tuhan, apapun agamanya, ada namanya aturan Tuhan. Sebagai makhluk sosial, ada namanya norma-norma sosial. Norma sosial kita di Indonesia belum tentu sama dengan mereka yang di Eropa. Norma sosial di Eropa belum tentu cocok dipakai di Amerika.
Norma sosial di Amerika belum tentu bisa kita bawa ke Timur Tengah. Dari Timur Tengah belum tentu cocok dibawa ke Jepang, dan seterusnya. Kita hidup manusia memang penuh dengan aturan, teman-teman. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara C, masih ada 20-an cara lain. Sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif. Selama 2, baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar. Kalau udah benar, urusannya dengan nilai, value yang kita perjuangkan, ini besar kemungkinan akan baik ujungnya. Nah, ketika manusia-manusia progresif ini berupaya, otomatis yang terjadi hanya 2 hal. Pertama, perubahan. Kedua, pembaharuan. Nggak ada alasan bagi kita yang dalam hal ini kembali ke poin tadi, nggak ada alasan bagi kita yang masih merasa atau tersisa jiwa muda dalam diri kita, ini bersikap pesimis. Nggak ada, teman-teman. Dalam kamus hidup anak muda untuk realistis itu nggak ada. Satu-satunya tangga yang pantas untuk mereka yang masih punya jiwa muda adalah optimis melihat ke depan, tetap menyisakan ruang, tetap menyisakan harap, karena di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Kata orang bijak ya, bukan kata Shirley. Untuk itu tetap menjaga api harapan itu ada, membuat kita terus bertumbuh dan bergerak dari satu titik ke titik selanjutnya. Dan bukankah keep moving ini yang penting bagi kita sebagai manusia? Karena itu tanda bahwa kita bertumbuh, kita bergerak, dan itu tanda bahwa kita masih hidup. Dan dalam hal ini, pada akhirnya ketika zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir, maka perubahan itu adalah sebuah kepastian. Kalau orang tua kita sering bilang begini, kalau ada hal yang paling niscaya di dunia ini, ya perubahan itu sendiri. Sekarang era percepatan perubahan, disruption itu terjadi, apalagi dalam 2-3 tahun belakangan ini, membuat kita yang ketika tidak mampu agile, beradaptasi dengan cara, metode, siasat, taktik yang terjadi di era sekarang, membuat kita ya mau nggak mau harus pelan-pelan mundur ke belakang, tergantikan dan digantikan. Franklin misalnya, Benjamin Franklin pernah juga bilang, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tandanya kita selesai. Tentu kan kalau yang namanya berubah, itu harapannya ke arah yang lebih baik ya, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, memang demikian sunatullahnya. Saat manusia berhenti bertumbuh, tandanya kita mati. Karena kita kehilangan satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Pertanyaan kuncinya adalah, so what makes us different? Apa yang berbeda antara kita yang sekarang dengan kita sebutlah 5 tahun yang lalu? Antara kita yang sekarang misalnya, di 2022 akhir, apalagi dalam beberapa minggu ke depan, kita udah selesai di 2022, masuk ke 2023. Antara kita yang sekarang dengan 5 tahun yang ke depan, that should be by design, teman-teman. Kalau bukan kita yang mendesain masa depan kita, maka jangan salahkan ketika masa depan kita itu didesainkan oleh realitas keadaan yang itu dibentuknya oleh orang-orang sekitar kita atau oleh orang lain. Syukur kalau nilainya sama. Gimana kalau enggak? Dan ini menarik ketika bicara tentang perubahan yang terjadi. Shirley tadi mungkin sedikit masuk ke tema yang di awal. Sekarang kita ya siap nggak siap, sekarang kita memasuki ke industri 5.0. 4.0 kita semua udah memasukinya, teman-teman. 4.0 secara cepat, 4.0 itu adalah era digitalisasi, di mana 2-3 tahun belakangan ini memang kita semua dipaksa untuk masuk dalam digitalisasi. Buktinya nih, contoh konkretnya hari ini aja kita 40-an pasang mata ketemunya secara virtual. Yang mungkin kalau 10 tahun yang lalu ini kita masih belum kebayang nih bahwa akan mengadakan kelas atau mengadakan rapat konteksnya secara virtual. Mungkin hanya kalangan tertentu saja yang punya fasilitasnya. Nah, kita kembali ke topik. Sekarang kita justru sudah bersiap memasuki industri 5.0. Yang ini bukan lagi hanya tentang teknologinya, tapi manusianya yang justru menjadi center, menjadi pusat dari industri 5.0 ini. Sehingga mengedepankan dan lebih memberikan konsentrasi kepada sisi-sisi yang itu menjadi kelebihan manusia adalah
salah satu langkah atau tindakan yang membuat kita akan terus terupgrade, sehingga bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang akan mengendalikan teknologi. Dan bicara industri 5.0, sebetulnya ada 4 nilai yang apapun bidang kita, dimanapun kita, bagaimanapun dalam hal ini kapasitas kita, selama kita bisa berdamai dengan dan mau menyesuaikan bidang dan kapasitas kita itu dengan 4 hal ini, maka kita semua akan menjadi pusaran akselerasi dari 5.0 itu sendiri. Secara cepat begini, 5.0 ini kan era society ya teman-teman ya. Namanya aja udah society, otomatis mereka yang tidak terkoneksi, otomatis akan tersisihkan dengan sendirinya. Iya, agak jahat sih memang kedengarannya, tapi begitulah realitas di 5.0 ini. Sehingga ini memaksa kita untuk terus mengupgrade-nya berdasarkan pasar, bukan berdasarkan apakah kita membutuhkan itu apa enggak, tapi pasar yang membentuk perilaku kita. Kita lanjut dulu. Yang kedua adalah kolaborasi yang tadi udah sempat kita bahas. 1 dari 4 syarat untuk kita semua menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kecepatan dan efektivitas. Kalau bisa selesai 3 hari, kenapa harus 7 hari? Kalau bisa selesai 3 jam, kenapa harus 7 jam? Kalau bisa selesai dalam 15 menit, kenapa harus 1 jam? Nah, suka nggak suka, senang nggak senang, 4 hal yang tadi, itu semuanya ada pada anak muda di era sekarang. Nggak perlu diapa-apain, itu adalah kesenangannya anak muda. Dengan kata lain, otomatis mereka yang bisa menjadi agile, beradaptasi dengan 4 hal ini bukan hanya sebagai penonton, tapi menjadi pemain. Bahkan bukan hanya sebagai pemandu sorak, tapi justru akan ikut masuk ke dalam lapangan dan ikut mengendalikan terkait tren di bidang kapasitas kita masing-masing. Nah, mengenai apa saja yang harus kita persiapkan, saya pikir ini saya dipercepat saja. Hanya saja, ketika ada orang bijak yang mengatakan kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap, kesempatan itu jauh lebih senang mendatangi orang yang mau melayakkan dirinya, maka nggak cukup tuh hanya sekedar dengan 4 hal tadi, kita harus mau juga melihat sebetulnya bidang apa yang memang butuh dan dibutuhkan untuk mengisi gap skill yang ada guna mengejar target kita ke depan disesuaikan dengan kondisinya. Nah, dalam hal ini kita boleh pakai referensi apa saja. Salah satunya misalnya World Economic Forum, ada Times Highereducation.com misalnya juga merilis 12 skill set yang paling dibutuhkan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita fokus pada skill ini adalah satu hal yang penting. Tapi yang justru jauh lebih penting adalah fokus pada kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh teknologi itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah ini, berpikir kreatif. Karena kalau artificial intelligence kan 1 tambah 1 adalah 2 ya. Kalau manusia 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa jadi 5. Karena kita berada pada situasi dan kondisi yang berbeda. Nggak ada yang bisa kita copy paste dengan saklek dan hasilnya sama pada setiap manusia, itu nggak ada. Kita semua unik dengan cara dan cerita kita masing-masing. Dan yang kedua adalah empathy. Social empathy, merasakan apa yang orang lain rasa, menaruhkan kita di sepatu orang, memanusiakan manusia yang dilalahnya. Di zaman sekarang, teknologi dan semua proses personalisasi yang ada di dalamnya membuat kita kehilangan atau mendegradasi nilai-nilai empati kita sebagai sesama manusia. Nah, untuk itu, di era yang sekarang semuanya serba canggih, semuanya serba cepat, semuanya serba mudah, kita nggak bisa menyalahkan keadaan karena infrastruktur digitalnya sudah terbentuk sedemikian rupa. Yang mungkin ngomong kayak begini 10 atau 15 tahun yang lalu belum relate dan belum relevan, karena belum terbentuk, teman-teman. Proses bertumbuh, growing, development misalnya, di 10-15 tahun yang lalu bisa jadi berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, untuk itu di era sekarang, mari kita pastikan kita adalah manusia-manusia yang produktif, bukan manusia-manusia yang sekedar sibuk menghabiskan waktunya. Kenapa ini menjadi penting untuk saya disampaikan? Karena ini akan membuat proses tumbuh kembangnya kita, proses mengupgrade diri yang awalnya baik menjadi lebih baik,
yang udah lebih baik menjadi terbaik, the best version of us, sudah menjadi terbaik di bidangnya, menjadi an excellent one, yang dengan hadirnya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya, itu akan jauh lebih cepat berkali-kali lipat, proses akselerasinya akan jauh lebih efektif sesuai dengan nilai-nilai yang tadi. Untuk itu jangan salahkan ketika yang berada di tengah adalah hal-hal yang kita tonton, yang kita dengar misalnya, adalah sesuatu yang dalam hal ini lebih mengedepankan entertain. Nggak salah, tapi pada akhirnya hukum alam sebab akibat itu pasti terjadi ketika orang-orang baiknya tidak mengemas karyanya secara profesional dan layak untuk disebarkan. Nah, kita kembali dulu ke topik. Mari kita pastikan, saya yakin yang hadir di sini adalah kita yang di atas rata-rata tadi, kita yang baik, karena mau mengambil sedikit waktu kita di weekend untuk mau hadir di sini. Mari kita pastikan kita adalah manusia-manusia produktif, bukan yang sibuk, sekedar sibuk dalam menghabiskan waktu kita. Bedanya apa, Kak Ser? Jauh, sangat jauh. Kalau manusia yang sibuk, nggak punya target, nggak punya goal, nggak punya visi. Baik itu visi hidup maupun visi-visi yang lebih pendek, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Sehingga yang dilakukan cenderung ikut pada tren yang sedang terjadi. Hari ini trending A, ikut. Besok viral B, ikut. Lusa hype C, juga sama-sama ikut. Nanti 3 bulan lagi FYPD, kita juga akan ikut. Ketika tren itu akan berubah, maka demikianlah orang yang sibuk akan terus berubah-ubah. Dan percayalah, tren itu diciptakan. Tren itu berubah, teman-teman. Yang kira-kira menciptakan tren siapa? Kita semua. Kalau konteksnya online misalnya, tren itu diciptakan. Kalau online, kunci trending itu adalah repetition. Semakin dia diulang, like, komen, share, maka algoritma akan membawanya ke puncak tertinggi, dan itu yang kita sebut sebagai trending, FYP, viral. Ketika tren itu diciptakan dan berubah-ubah, maka otomatis demikian pula lah manusia itu akan terus berubah-ubah sesuai dengan trending yang diarahkan. Dengan kata lain, mereka yang menciptakan tren atau mereka yang mengendalikan tren, otomatis yang akan mengubah perilaku manusia. Sedangkan manusia yang produktif, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir. Kata James Clear dalam bukunya Atomic Habit, manusia produktif ketika ditanya tentang hasil akhir, mereka akan sangat bersemangat karena berdasarkan goal dan target itulah aktivitas dan keputusan dalam kehidupan sehari-harinya dibuat. Keduanya sama-sama terlihat beraktivitas, keduanya sama-sama terlihat berkegiatan. Bisa jadi kegiatannya sama, di tempat yang sama, di organisasi yang sama. Tapi tunggu, 2, 3, 4, 5, 10 tahun ke depan, hasilnya beda, impactnya juga akan beda. Nah, 12 tahun yang lalu, saya sangat ingat ketika seorang mentor bertanya tentang 4 hal yang saya nggak bisa jawab, dan itu menandakan bahwa Sally sibuk. Jadi, 12 tahun yang lalu, Sally itu adalah tipikal manusia yang kayak di layar kita sekarang. Manusia yang sibuk. Semuanya dikerjain, apa yang sekarang lagi trending, Sally lakukan gitu. Hari ini pimpin proyek sosial A, nanti bulan depan diminta untuk memimpin organisasi B, nanti berapa bulan kemudian, Sir, kamu mewakili kampus ikut perlombaan C, dan seterusnya. Sampai akhirnya ada seorang mentor yang menegur, memberi masukan. Sir, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan lagi produktif. Awalnya Sally nggak terima, namanya kala itu anak muda nggak bisa menahan ego gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apa dan siapa yang membuat kita tidak sampai pada the best version of us, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Ego kita sendiri. Nah, akhirnya ditantanglah dengan 4 pertanyaan ini dan Sally gagal menjawabnya. Suka nggak suka, terima nggak terima, Sally harus akui bahwa Sally dulu adalah manusia yang sibuk dan betul-betul tidak enak jadi manusia sibuk. Butuh waktu 6 bulan bagi Sally untuk bisa menjawab 4 pertanyaan ini, yang Sally yakin di era sekarang kita bisa jauh lebih cepat. Dan cara cepat 4 pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama, siapa kita di masa depan? What's the target? What's the vision? Apa goal kita? Apa target kita? Apa visi kita? Bagaimana kita melihat diri sendiri
misalnya di 10 tahun ke depan. Menjawab pertanyaan ini kita sangat bisa menjawabnya dengan jawaban yang sangat normatif dan sangat aman. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi misalnya. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa? Dan bagaimana mengukur kalau kita lebih baik? Di masa depan kita adalah seorang entrepreneur. Pertanyaannya entrepreneur itu luas banget teman-teman. Kita spesifik dalam hal apa dan bagaimana mengukur kalau kita sukses dalam bidang itu. If we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, sulit banget bagi kita untuk bisa mengimprove-nya. Kita nggak tahu ini mendekati target atau justru sebaliknya. Nah, untuk itu, ketika kita menjawab pertanyaan pertama, minimal kita punya smart goal setting. Saya yakin teman-teman udah selesai, udah khatam dengan ini, tapi secara cepat, secara general ya, S-nya spesifik, bikin itu target menjadi sesuatu yang spesifik. Kak, sekarang lagi ngetren tahu konten creator, boleh, sangat boleh. Pertanyaannya konten creator kan banyak. Teman-teman mau spesifik dalam hal apa? Dan bagaimana mengukur kalau kita sukses dalam bidang itu? Miliki alat ukur kita sendiri, karena kalau enggak, alat ukur orang akan kita pakai untuk mengukur diri kita. Alhasil, rumput tetangga akan terus terlihat lebih jauh dari rumput yang hanya achievable, kira-kira target itu bisa kita achieve atau enggak. Karena ketika itu target nggak bisa kita achieve, dan kita masih terus menjadikan itu sebagai smart goal setting kita, maka yang terjadi adalah justru toxic productivity. Ketika itu target nggak achievable, beranilah acknowledge, beranilah mengakui. Jangan-jangan resources kita yang perlu ditambah dengan berkolaborasi, atau pecah dulu target besar tadi menjadi target-target kecil, atau panjangkan waktunya. Karena T-nya adalah timely, kasih batasan waktu. Mau berapa lama menyelesaikannya? 3 tahun, 4 tahun, 1 tahun, 6 bulan, karena itu tanda bahwa kita bukan hanya berwacana, tapi kita berencana. Artinya realistik, bukan jadi manusia realistis, tapi berani untuk membaca lingkungan sekitar, karena urusan goal bisa jadi kita harus saklek, harus kita pegang, urusan nilai bisa jadi harus agak kaku, tapi untuk urusan cara, untuk urusan metode, untuk urusan taktik dan siasat, kita harus fleksibel dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri. Nah, setelah bagian ini selesai, kesalahan kedua Shirley adalah, Shirley nggak punya strong why, Shirley nggak tahu kenapa penting untuk memperjuangkan hal tersebut. Alhasil, namanya semangat kan naik turun ya, dia motivated. Iman aja naik turun, apalagi semangat. Jadi semangat naik turun itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar atau dilalahnya adalah ketika kita nggak tahu strong why-nya apa, saat kita demotivated atau saat kita memutuskan untuk istirahat sejenak, kita nggak kembali kepada track yang seharusnya, karena kita nggak punya alasan kenapa itu harus kita lanjutkan. Sehingga kita akan kembali berputar menjadi manusia yang sibuk. Miliki alasan kuat kenapa penting bagi kita, atau fire in the belly, motif, dan hanya ada 3 alasan kenapa kita mau melakukan sesuatu. Hanya ada 3 alasan kenapa kita mau mengupayakan sesuatu, teman-teman. Secara umum ya, pertama adalah rasa takut. Ketika kita takut kehilangan orang tersayang, konteks takutnya apa saja, tapi ketika rasa takut itu sudah mulai muncul, itu akan menggerakkan kita untuk mau melakukan sesuatu, suka atau tidak suka. Yang kedua adalah harapan. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Tadi kita sempat bahas. Yang ketiga adalah saat rasa yakin kita. Ini udah the next level of motive ya. Saat rasa yakin kita terhadap sesuatu, udah lebih besar dari rasa takut kita. Takut terhadap apa Kak Ser? Kalau almarhum Bob Sadino mengatakan ada 5 jenis ketakutan yang dimiliki oleh anak muda. Takut gagal, takut apa kata orang, takut keluar dari zona nyaman, takut penerimaan lingkungan, dan takut dikritik. Saat rasa yakin kita udah lebih besar dari 5 ketakutan tadi, maka siap-siap kita akan berani untuk 1000 orang bilang nggak setuju, kita tetap akan melakukan hal tersebut. Nah, setelah bagian ini selesailah pertanyaan pertama. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa kita sekarang? Kita ini sekarang siapa, teman-teman? Starting point kita di mana? Kelebihan kita di mana? Kekurangan kita di mana? Menjawab pertanyaan kedua, ada begitu banyak tes yang bisa kita pakai untuk mengukur dan melihat tentang siapa kita. Tapi cara paling sederhana dan simpel menurut saya adalah ya kita berani untuk membedah analisa SWOT diri kita sendiri. Kita tahu kelebihan kita apa, strength. Kita mau melihat kekurangan kita sebagai, ya memang itu adalah
hal yang minim di kita, dan dengan kekurangan kita itu kita mencari orang untuk sulam tambal. O-nya opportunity, kesempatan, dan T-nya threat, ancaman yang akan kita hadapi saat mengeksekusi ide dan gagasan. Kenapa mengetahui starting point ini menjadi penting? Karena hanya mereka yang kenal dengan dirinya, yang punya self-awareness, yang memiliki confidence yang tinggi. Karena self-awareness itu berbanding lurus dengan confident. Akan tahu sebetulnya kelebihan yang ada dalam dirinya apa, dan akan fokus pada kelebihan itu. Ada istilah begini, rasa-rasanya nggak fair mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon. Ukurlah kemampuan ikan dari kecepatan dia berenang. Nggak fair mengukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api. Ukurlah kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan pesawat. Nah, kalau Gardner bilang ada 8 kecerdasan pada manusia, maka sebetulnya kita semua punya kecerdasan itu, teman-teman. 8 itu kita punya. Hanya saja memang ada yang unggul dalam bidang A, misalnya ada yang unggul dalam hal kinestetik, tapi lemah dalam hal linguistik. Ada yang unggul dalam hal kreativitas, visual spasialnya tinggi, tapi lemah dalam hal interpersonal. Ada yang unggul dalam hal logical mathematical, tapi lemah dalam hal kinestetik. Bukan tugas kita untuk unggul dalam semua hal, mengimpresi orang bahwa kita bisa dalam semua hal, itu kita juga nggak akan mampu melakukannya. Tugas kita adalah segera temukan kelebihan kita ada di mana, dan segera putuskan untuk bertumbuh dalam bidang itu. Boleh. Karena itu tanda bahwa kita menjadi manusia yang bukan hanya sekedar tahu banyak tapi rata-rata, tapi menjadi ahli di bidangnya. Yang pada akhirnya itu menjadi satu dari 10 tantangan yang akan kita semua hadapi sebagai generasi yang berada pada bonus demografi. Tapi sebelum terlalu jauh, saya ingin sampaikan begini. Ketika kita sudah tahu analisa SWOT kita tahu siapa kita, maka otomatis rasa percaya diri itu akan muncul. Jadi kalau ada nih, habis ini pertanyaan, karena yang paling sering masuk adalah, Kak Seth, gimana caranya ngilangin rasa insecure? Maka saya ingin sampaikan begini, hanya ada 2 alasan besar kenapa kita ngerasa insecure. Dari Harvard University, Psychological Center-nya merilis bahwa 2 hal ini adalah, pertama, kita tidak sadar sebetulnya kelebihan kita ada di mana, dan yang kedua, kita jauh lebih sering dieksploitasi oleh orang-orang sekitar kita atas kekurangan kita, bukan atas kelebihan kita. Nah, untuk itu, kitalah yang paling bertanggung jawab untuk mengetahui apa sebetulnya kelebihan kita, dan kitalah yang paling bertanggung jawab untuk bertumbuh yang awalnya baik. Saya pribadi percaya bahwa tidak ada manusia yang nggak baik. Manusia itu selalu dasarnya adalah baik. Mungkin ada manusia yang dianggap tidak baik karena yang dilihat spotlight itu ada dan ditujukan kepada kekurangan dirinya, bukan ditujukan pada kelebihan dirinya. Tapi sebelum terlalu jauh, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Setelah kita tahu target kita di mana, starting point kita di mana, karena it's not about starting point, it's more about finishing point, maka pertanyaan ketiga adalah how. Gimana nih caranya? Yang mahal dari karya pada akhirnya adalah eksekusinya, karena action speaks louder than just words. Untuk itu target 5 tahun, mari pecah itu menjadi target tahunan, bulanan, mingguan, harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu namanya produktif, bukan lagi sibuk, sekedar sibuk. Terakhir, pertanyaan keempat, sekaligus penutup. Menurut sebagian orang mungkin ini klise, tapi menurut saya pribadi justru pertanyaan kuncinya ada di pertanyaan yang keempat ini. Yaitu, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena kembali ke poin awal, setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa itu ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Izin, sebagai akhir, saya mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka kerbau juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar makan, bekerja, bermain-main, bersenang-senang, maka kera juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan ini, 2 hal yang tadi sempat kita bahas, ketika keduanya dikolaborasikan, maka siap-siap gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat.
Nah, kalau 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, maka nggak ada tuh istilah goal terlalu tinggi, visi terlalu jauh. Yang ada mungkin langkah kita yang terlalu kecil, yang ada mungkin misi kita yang terlalu kecil, dan kita yang nggak berani keluar dari zona nyaman. Sedangkan nggak ada kata bertumbuh dalam zona nyaman. Jangan-jangan kita udah menjadi ikan besar di akuarium yang kecil. Ini waktunya kita segera mencari akuarium yang lebih besar, yang memungkinkan kita untuk bertumbuh, karena pada akhirnya sebertumbuh-bertumbuhnya kita ketika tahu akuariumnya kecil, kita tahu maksimal dan batas bertumbuhnya kita sampai di mana. Nah, ketika 4 pertanyaan tadi bisa dijawab, maka otomatis goal, target, visi, cita-cita, apapun kita menyebutnya, itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Tetap masa depan nggak pasti. Masa depan itu tetap nggak pasti sekalipun kita udah berusaha mendesainnya kayak tadi, teman-teman. Karena bisa jadi apa yang kita sukai ternyata itu bukan yang terbaik untuk kita. And then vice versa, demikian juga sebaliknya. Bisa jadi kita nggak suka, benci, cenderung menghindari. Ternyata menurut Tuhan itu adalah proses yang harus kita lewati. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita, is create it now. Adalah buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan, the most responsible person for our future, is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan dosen-dosen kita teruntuk kita yang kuliah, bukan guru-guru kita teruntuk kita yang sekolah, bukan pasangan kita teruntuk kita yang sudah menikah, bukan bestie kita, sahabat-sahabat kita, bukan paman kita, bukan adik kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Dan karena masa depan itu didesain, mari kita pastikan kita mendesainnya, atau minimal kalaupun memang kita nggak bisa mendesain seutuhnya, kita terlibat dalam proses mendesain masa depan kita. Sehingga kita tidak lagi playing victims, terus merasa diri adalah korban, atau making excuse, selalu bisa membuat pembenaran atas realitas yang terjadi pada diri kita. Karena ternyata 2 hal ini membuat kita stuck, jalan di tempat dan nggak kemana-mana. Orang lain mau udah sampai mana, kitanya masih di sini-sini aja. Izin Kak Shirley. Oke. Waktunya lagi 4 menit. Dulu dari Shirley serahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Ya, waktunya lagi 4 menit Kak. Sesi kita. Oke. Saya ditutup saja kalau begitu. Pada akhirnya tua muda itu bukan lagi tentang usia, ini tentang cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap. Kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil dan membuat keputusan, dan kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma 1 kali, teman-teman. Masa muda nggak akan terulang 2 kali. Waktu nggak akan nunggu kita siap. Mari kita pastikan kita menghabiskan dan menggunakan waktu ini dengan berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Everything change. Manusia berubah, situasi berubah, keadaan berubah. Perubahan itu kepastian, kata orang tua kita. Namun satu hal yang bisa sama-sama kita pastikan, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita, selama itu baik dan benar, itu harus terus diperjuangkan. Demikian. Saya serahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Ya. Terima kasih Kak Shirley atas pemaparan yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Ada waktu 5 menit, kurang lebih sampai 15.10. Silakan bila ada teman-teman yang ingin. Oh ya, silakan Sri Maharani. Sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya, dan kepada Shirley, Masya Allah materinya sangat luar biasa Kak. Di sini Kak, kan sesuai tema yang kita ambil, sesuai tema yang diambil ya Kak, kekuatan pribadi untuk generasi milenial, seorang yang melihat masa depan.
Nah, sempat tadi Kak Sherly singgung tentang masa depan itu dari diri kita sendiri. Tidak ada campur tangan tentang orang tua, maksudnya tidak ada orang tua dan perubahan maksudnya di diri kita sendiri. Saya ingin bertanya Kak, kalau misalnya kita banyak anak muda sekarang yang mungkin susah karena mempunyai orang, misalnya kalau misalnya ada seorang anak yang mempunyai strict parents yang bisa dibilang selalu, kan kalau orang tua yang selalu mengontrol apapun tentang masa depan jadi anak, sedangkan tadi yang seperti Kak Sherly bilang bahwa anak muda ialah masa depan yang kita yang bisa mengontrol, bukan kita yang terkontrol seperti itu. Lantas bagaimana Kak kalau misalnya anak muda yang masih hanya bisa masih dikontrol oleh orang tua, bahkan apapun yang dia ingin lakukan selalu apa yang menjadi kemauan orang tua. Dan bagaimana sih Kak cara membangkitkan semangat di generasi kita ini? Oke, baik sih Maharani. Terima kasih. Oke. Gimana nanti? Selanjutnya saya serahkan langsung ke Kak Sherly tentang pertanyaan dari si Maharani. Baik, sebelumnya salam kenal kepada Mbak Sri Maharani. Tadi langsung menjawab. Jadi yang tadi sempat disampaikan itu adalah bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Namun, bagaimana kita terbentuk sekarang otomatis adalah akumulasi dari apa yang sudah terjadi pada masa lalu, kan begitu ya. Nah, dalam masa lalu kita di 7 tahun pertama terutama kehidupan kita, otomatis itu adalah tentang bagaimana kita dibentuk oleh, dalam hal ini orang tua. Circle pertama kita, yaitu keluarga. Dan ini kan nggak bisa kita pilih, teman-teman. Benar nggak? Kita nggak bisa minta, ya Tuhan, saya mau berada di keluarga, atau saya mau 7 tahun pertama kehidupan saya itu dididik oleh orang tua yang seperti ini. Kan nggak bisa. Artinya itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita nggak bisa milih, maka mari kita akui dan mari kita syukuri. Karena itu menjadi starting point kita. Meng-acknowledge bagaimana masa lalu kita adalah sebuah kepastian, tapi bukan untuk menentukan masa depan kita. Masa lalu nggak bisa diubah, dari masa lalu kita belajar, yang baiknya kita teruskan, yang nggak baiknya kita sesuaikan, yang bisa kita ubah adalah masa depan, dengan segera memastikan bahwa yang kita pilih, keputusan-keputusan yang kita ambil di masa sekarang adalah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masa depan. Nah, masuk ke pertanyaan, hanya ada 2 pilihan, kita dibentuk atau kita membentuk. Kita diwarnai atau kita mewarnai. Sebagian besar anak muda, harus kita akui, itu masih dibentuk, itu masih diwarnai. Dan apakah itu salah? Nggak salah sama sekali. Ini bukan tentang benar salah, tapi ini tentang seberapa well controlnya kita terhadap diri kita, seberapa kita punya self leadership. Nah, untuk itu, ketika konteksnya adalah orang tua yang misalnya terlalu strict, saya ingin sampaikan begini, apalagi misalnya yang berbeda pandangan begitu, maka kita sepakat dulu bahwa orang tua yang baik itu tentu menginginkan yang baik, bahkan kalau bisa lebih baik, kalau bisa yang terbaik untuk anaknya. Kecuali kalau orang tua yang nggak baik ya. Kalau orang tua yang nggak baik mungkin menginginkan yang buruk untuk anaknya. Tapi saya yakin kita yang hadir di sini punya orang tua yang menginginkan yang baik, terbaik untuk anaknya. Atau minimal tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi pada dirinya di masa lalu. Nah, untuk itu, mungkin ada pilihan-pilihan sikap yang dilakukannya pada kita sebagai anak, itu yang sebetulnya tujuannya baik, tapi dilakukan dengan cara atau metode di era mereka, di era beliau, di era orang tua kita dulu, yang mungkin udah nggak relevan, atau justru ketangkap dengan kita bahasa cintanya orang tua jadi berbeda. Nah, untuk itu, ada 4 hal dari Sherly yang it works on me, ini cocok dengan Sherly caranya. Nggak ada cara yang bisa kita copy-paste 100% antara satu orang dengan orang lain. Untuk itu kalau cara ini cocok, sebagian ya silakan teman-teman pakai. Tapi kalau ternyata belum cocok, jangan menyerah teman-teman. Tetap keep going, keep moving.
temukan cara dan keunikan teman-teman masing-masing. Mungkin cara ini kurang cocok, tapi mungkin ada cara lain yang lebih cocok. Nah, 4 hal ini adalah yang pertama, sering-seringlah komunikasi dengan orang tua, 2 arah. Sampaikan sebetulnya teman-teman itu pengennya kayak gimana, diperlakukan kayak gimana. Sebagai orang yang sudah mulai tumbuh dewasa, teman-teman kepengen dapat kepercayaan misalnya. Tapi ternyata kehidupan bangun pagi misalnya, atau hal-hal yang sifatnya tanggung jawab selama ini tidak kita tunjukkan bahwa kita layak untuk dipercaya. Nah, komunikasi seperti ini yang butuh, entah itu dari orang tua dan anak, antara kita misalnya di organisasi, teruntuk kita yang sudah menikah berarti dengan pasangan, artinya ternyata masalah utama kita sebagai makhluk sosial terjadi friksi dan gesekan adalah masalah komunikasi. Sampaikan pada orang tua bahwa yang kita inginkan itu adalah A, sebetulnya yang menjadi target kita adalah B, dan yang kita butuhkan itu adalah C misalnya begitu. Tapi biasanya di kali pertama itu nggak akan kena, nggak akan, ya intinya nggak semudah itu, Ferguson. Orang tua nggak akan dengar, orang tua malah mengiranya anak kita sebagai anak tahu apa, intinya begitulah. Nah, untuk itu, kalau ada istilah, kalau batu aja ditetesi air, dia akan cekung, akan ada lubang, akan berlubang batunya, maka apalagi hati manusia, teman-teman. Maka satu kali memang nggak cukup. Sampaikan terus dengan bahasa yang tetap sopan dan santun ya, karena tetap harus berbuat baik, karena sekalipun berbeda pandangan, itu nggak mengurangi tanggung jawab dan tugas kita untuk tetap berbakti dan berbuat baik pada orang tua. Nah, setelah bagian nomor 1 ini udah kita lakukan, yang kedua adalah proof, buktikan bahwa kita serius dan sungguh-sungguh dengan apa yang kita inginkan, yang kita targetkan, dan yang kita cita-citakan. Saat kita nggak menunjukkan keseriusan kita lewat karya, maka orang otomatis, apalagi orang tua, itu akan melihat bahwa ini diputuskan berdasarkan perasaan, bukan dengan logika. Proof, buktikan bahwa kita serius dengan apa yang kita ucapkan. Selama udah mampu menjawab 4 pertanyaan tadi, maka proof, buktikan. Pelan tapi pasti, trust itu akan sedikit-sedikit akan muncul. Mungkin nggak langsung dikasih kepercayaan, mungkin enggak, tapi perlahan akan muncul, oh ternyata sudah bisa mengatur waktunya sendiri. Oh ternyata kita sudah mulai bisa dipegang antara ucapannya. Oh ternyata dalam merespon isu atau masalah, kita nggak responsif lagi. Semuanya cenderung well control. Dan seterusnya, ini akan membuat trust yang sedikit demi sedikit muncul, naik 1 tingkat lebih tinggi. Justru yang lebih berat adalah keeping the trust, jaga kepercayaan itu. Karena bisa jadi bukan lagi orang tua yang ngasih kepercayaan full ke kita, tapi lingkungan sekitar akan memberikan kepercayaan pada kita, karena mampu menunjukkannya. Bukan nggak mungkin, trust-nya akan jauh lebih besar, publik akan memberi kepercayaan pada kita. Tapi yang jelas ketika menjaga kepercayaan itu jauh lebih berat daripada hanya sekedar mendapatkannya, karena ketika kita sedang membawa bola, bolanya udah ada di kaki kita, terus kita bawa bola, dan kita lupa aturannya sampai di mana, maka otomatis kita akan kasihkan, bawa terus bolanya, tanpa kita sadari melewati garis batas aturan, yang terjadi adalah kita akan kena prit, kita akan dapat kartu merah dan kartu kuning. Sesuai dengan kondisi situasi dan di mana kita berada. Nah, untuk itu, proses ini tentu nggak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak cepat. Butuh waktu, dan hanya mereka yang konsisten yang akan sampai ke garis finish. Karena kata orang bijak, bahwa optimis tanpa konsisten hanya akan menjadi semangat di awal, namun nanti akan kembali berbalik dalam proses perjuangannya. Maka memastikan bahwa kita konsisten dan persisten dengan apa yang kita perjuangkan, itu adalah sebuah keharusan. Dan itu mutlak untuk memastikan kita sampai ke garis finish, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini, karena kaitannya dengan orang tua, saya ingin sampaikan begini, bahwa bisa jadi ada hal yang ingin diperjuangkan oleh orang tua, bagian ini yang harus kita kulik, bagian ini yang harus kita komunikasikan. Kenapa orang tua caranya seperti itu? Kenapa orang tua, bapak, ibu, mama, papa misalnya menginginkan itu pada kita? Jangan-jangan ada why atau ada alasan, ada reason yang selama ini tidak terungkap dengan kita. Memulai pembicaraan dalam seperti ini antara orang tua dan anak, atau kita misalnya di organisasi, atau kita dengan teman, atau kita nanti dengan pasangan, termasuk kita dengan anak-anak kita nanti misalnya, adalah awal dari hubungan yang sehat. Karena dengan hubungan yang sehat itu, kita akan juga merasa bukan hanya
bukan hanya bertumbuh, tapi bisa menjadi versi maksimalnya kita. Mungkin demikian dari Sherly. Sherly serahkan dulu kembali ke moderator. Semoga bisa memberikan perspektif, syukur-syukur bisa menjawab. Silakan. Terima kasih banyak Kak, penjelasan dari Kak Sherly sangat luar biasa ya. Bagaimana Kak Desri Maharani bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya mungkin karena waktu, saya persilakan kepada teman-teman bisa untuk menampung pertanyaannya di kolom chat dan bisa nanti saya share melalui Kak Sherly untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Selanjutnya Kak Sherly, saya minta kesediaannya untuk foto bersama sebelum sesi acara kita berakhir. Kepada teman-teman semua, saya harapkan untuk mengaktifkan video Zoom-nya. Silakan teman-teman semua, hitungan ketiga ya, sama-sama kita abadikan momen ini. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya ya. 1, 2, 3. Baik, siang yang sangat berbahagia ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Sherly Anavita Rahmi sudah bersedia hadir bersama-sama kami Kak. Jangan bosan-bosan untuk selalu sharing kepada kami, khususnya bagi penerus anak muda depan. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada MC saya, bukan si Anastasia. Saya persilakan untuk mengambil acara selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Luar biasa sekali untuk materi yang sudah kita ikuti dari Kak Sherly. Selanjutnya saya ingin meminta kepada peserta yang hadir saat ini boleh unmute untuk suara Anda dan boleh mengucapkan terima kasih kepada Kak Sherly dan juga kepada Mbak Fitri. Silakan teman-teman peserta boleh mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih Kak Sherly. Oke, baik. Semoga Terima sukses kasih. selalu. Di minggu yang berbahagia ini ada banyak sekali poin penting yang dapat kita ikuti. Intinya kita harus menjadi be the best version of us dan juga generasi milenial zaman now itu harus be produktif, jangan not be busy. Seperti itu ya Kak Sherly. Sungguh sangat senang sekali pada siang hari ini saya bisa memandu acara dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada owner dari Sahabat Ukomners Indonesia yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan dalam acara-acara selanjutnya. Dan sebagai informasi nanti untuk teman-teman yang ingin menyaksikan kembali rekaman dari kegiatan kita pada siang hari ini, boleh diakses dari YouTube dari Fitri Diana Astuti. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Sherly, Mbak Fitri, dan juga rekan-rekan peserta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih. Selamat Bu Fitri, kegiatannya sukses. Terima kasih Besti. Lagi. Kayak ada Bu Rizka. Baru join tuh kayaknya tuh. Enggak, dari tadi kok Bu Rizka. Baru lihat.
Luar biasa ya, MC yang sangat profesional ini. Aku sambil. Hatur nuhun, Besti. Hatur nuhun. Aku sambil healing. Thank you, Bu dosen. Terima kasih.